Buka Alkitab kita sama-sama, kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang 33 kesamaan pengajaran dasar Yesus dengan Paulus. Saya selalu jelaskan bahwa Alkitab ditulis oleh Allah itu sendiri. Sama-sama bilang sama saya, penulis Alkitab adalah Allah itu sendiri. Orang mau bilang Alkitabnya orang Kristen banyak diterjemahkan, Alkitabnya orang Kristen sudah dipalsukan. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ngomong adalah orang yang tidak mengerti Alkitab. Karena Alkitab ditulis oleh Allah itu sendiri. Karena ditulis oleh Allah itu sendiri, berarti Tuhan akan tetap menjaga firman-Nya. Amin. Meskipun kita percaya Alkitab tidak jatuh dari langit pang keciplung, pak keciprang, pak kecipluk gitu. Iya kan? Kita tahu bahwa Alkitab ditulis oleh kira-kira oleh 40 orang penulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Tapi semua diilhamkan oleh Roh Allah. Sama-sama bilang sama saya, dikendalikan oleh Roh Allah. Sehingga temanya tetap terjaga. Yang pertama bicara tentang kasih Allah. Sehingga seluruh Alkitab bicara tentang sama-sama bilang kasih Allah. Dan kasih Allah ini kasih yang siap mengerjakan apa saja buat manusia. Amin. Kenapa Allah menciptakan langit bumi selama 6 hari. Dan hari ke-6 diciptakan manusia. Karena semuanya kasih Allah siap mengerjakan apa saja untuk manusia. Kenapa Allah memberikan anak yang tunggal? Karena kasihnya. Kenapa Allah memerintahkan pasukan malaikat menjaga kita? Karena kasihnya. Kenapa Allah memberikan rohnya? Karena kasihnya. Kenapa Allah memberi tuntunan lewat firman-Nya? Karena kasihnya. Sama-sama bilang saya dikasih oleh Allah. Hidup kita tidak selamanya bisa persis seperti kita harapkan, tapi kita dikasih oleh Allah. Apapun yang terjadi jangan pernah katakan, Tuhan kenapa Engkau meninggalkan saya? Karena kita ada sekarang karena kasih Allah. Kasih Allah bukan berarti kita nggak menghadapi tantangan. Kasih Allah bukan mengatakan bahwa kita tidak menghadapi masalah. Kasih Allah bukan berarti kita nggak difitnah. Bukan berarti kita nggak akan menghadapi badai. Tetapi kasih Allah membuat kita kuat melewati semuanya. Jadi yang pertama Alkitab bicara kasih Allah. Yang kedua Alkitab bicara bahwa kasih Allah adalah kasih yang siap mengerjakan apa saja buat manusia. Dan yang ketiga seluruh Alkitab bicara tentang manusia akan diselamatkan. Kita seringkali bodoh, kita seringkali gampang terpengaruh, kita gampang terpleset, kita mau seenaknya. Tetapi kasih Allah memastikan bahwa kita diselamatkan. Karena itu keselamatan bukan karena prestasi, keselamatan bukan karena kekuatan, keselamatan bukan karena karya, tapi keselamatan karena iman. Sama-sama bilang sama saya diselamatkan karena iman. Amin. Sehingga yang mengatakan bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru berbeda, Alkitab raja-raja dan nabi-nabi berbeda, dan kisah rasul-rasul dan kisah Kristus berbeda. Saya mau bilang itu hanya timbul dari orang-orang yang gak ngerti Alkitab itu sebenarnya. Sehingga ada kelompok yang berkata, oh, orang Kristen sekarang hanya ikut ajaran Paulus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Paulus dan Yesus punya ajaran yang sama. Karena itu 33 minggu berturut-turut saya selalu akan jelaskan. Ada 33 kesamaan pengajaran dasar Yesus dengan Paulus. Dan hari ini kita masuk pada pembahasan ke-20. Kalimat yang kadang-kala membingungkan. Jika kita menyangkal dia, maka dia akan menyangkal kita. Nah ini yang kita mau belajar. Klik. Yesus bilang apa? Matius 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga, haleluya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Yes. Sama-sama bilang yes. Hah. Kenapa dia perlu mengakui kita di hadapan Bapa di sorga? Karena pada dasarnya ada iblis sebagai pendakwa. Saudara tahu kerjaan iblis? Ya begini kayak saudara diem gitu.
Saudara tahu kerjaan iblis? Satu, mengingatkan kita akan segala kekurangan, kesalahan, kegagalan kita. Dua, membuat kita merasa tidak layak untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, agar kita menyerah dan putus asa. Dan Alkitab berkata, iblis mendakwa kita siang dan malam. Pertanyaan saya, apakah itu hanya dikerjakan di muka bumi? Tidak. Dia juga akan mengerjakan itu di hari terakhir pada saat kita berjumpa dengan Tuhan. Dia sebagai pendakwa akan berkata, Gilbert tidak layak karena ini, karena itu, karena ini, karena itu. Tetapi kalau saya tidak malu mengakui Kristus, Kristus tidak akan malu mengakui saya. Kristus akan berdiri sebagai pembela kita dan berkata, Bapa, yang dituduhkan oleh iblis mungkin benar. Tetapi di kayu salib di Golgota darahku telah tertumpah. Dan karena dia tetap setia sampai akhir, maka dia layak untuk menerima kemuliaan sorga. Sama-sama bilang, Yesus tidak malu mengakui saya. Setiap orang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya, aku juga akan membelanya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga, apa saudara? Akan menyangkal di depan Bapakku yang di sorga. Ingat Yesus bilang. Ada orang-orang yang akan berkata, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu, aku sudah usir setan demi namamu. Yesus bilang, aku tidak kenal kamu. Jadi mengakui Kristus bukan sekadar bilang saya Kristen. Tapi mengakui Kristus berarti setia sampai akhir. Sama-sama bilang saya harus setia sampai akhir. Klik. Nah, kemudian Paulus menjelaskan apa kepada Timotius? 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13. Paulus tidak punya ide sendiri dalam menyampaikan sesuatu. Tapi Paulus menjelaskan apa yang Yesus jelaskan. 2 Timotius 2 ayat 12 sampai 13 bilang, jika kita bertekun, ini yang saya bilang, bertahan sampai akhir. Kita pun, sama-sama bilang saya pun, saya yang lemah, saya yang bisa gagal, saya yang pernah kecewa, saya yang pernah goyah. Alkitab berkata kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Tanya sama sebelah saudara, lu kira-kira pantas nggak? Kalau saya harus jujur menjawab, maka jawaban saya, kita kagak ada pantas-pantasnya. Setuju saudara? Ini bukan cuma masuk surga loh. Setiap agama ribut, apakah kita bisa masuk surga atau tidak? Bahkan kita sebagian ada yang mendoakan nabi-nabinya supaya bisa masuk surga. Cuman apa saudara? Cuman apa saudara? Masuk. Hidup Kristen bos bukan cuman level masuk bos. Janji firman Tuhan apa bos? Jika kita bertekun, apa? Saya kalau khotbah di tempat lain, pas saya ngomong gitu langsung tuh. Kita pun akan ikut memerintah, tapi
ya jemaat sendiri apa yang perlu diharapkan. Maka kadang-kala saya senang aja khotbah di tempat lain lah. Jemaat juga udah bosen. Jika kita bertekun, apa saudara? Kita bukan cuma level masuk, bos. Makanya kenapa hidup Kristen perjuangannya berat, bos. Kenapa kita gampang putus asa, bos? Level kita, level ikut memerintah bersama Yesus. Bukan kayak level pemerintahan Indonesia. Senang jadi pejabat karena bisa korupsi. Makan bergizi gratis. Siapa yang makan, siapa yang bergizi. Dua hal yang berbeda ini saudara-saudara. Tapi kita akan ikut memerintah bukan soal korupsinya. Tapi soal kemuliaannya, sama-sama bilang sama saya kemuliaannya. Jadi jika kita bertekun, saya ngerti kadang-kala jalanmu berat. Tapi ingat kalau saya bertekun, saya akan apa saudara? Memerintah dengan dia. Tapi kalau kita nggak sanggup, kita mengeluh, kita putus asa, kita kecewa, kita lari dari Tuhan, kita menyangkal dia. Ayat ini bilang apa saudara? Dia pun akan menyangkal kita. I don't know him. Apapun yang terjadi kita harus setia. Karena ayat 13 bilang, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, sampai di sini banyak orang bingung. Gimana sih? Berarti Alkitab bertentangan dong. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Tapi kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya ngerti. Banyak orang Kristen ingat sekali 2 Timotius 2 ayat 13. Kalau saya tidak setia, dia tetap setia. Kalaupun saya selingkuh sekali-sekali, dia tetap setia. Kalaupun sekali-sekali saya pakai narkoba, Tuhan tetap setia. Walaupun saya sekali-sekali pergi ke dukun, Tuhan tetap setia. Walaupun sekali-sekali saya lakukan hubungan seks sebelum nikah, dia tetap setia. Ngaco lu saudara-saudara. Ayat ini tidak mengakibatkan kita boleh kompromi dengan dosa. Klik. Saya coba jelaskan buat saudara. Ada 2 kata di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, klik. Ada kata menyangkal. Dalam bahasa Inggris disebut deny. Jangan bilang, itu nama saya Denny dibawa-bawa. Bukan, deny saudara. Istilah Yunaninya arneomai. Arneomai itu artinya menolak secara sadar, terus menerus, sampai akhir. Oke, we are Christian. Tapi kita pikir, saya nggak bisa lepas dari perzinahan. Oke, saya Kristen. Tapi saya nggak bisa lepas dari judi. Saya memangnya orangnya begini. Kita memaafkan diri kita sendiri. Kita membenarkan diri kita sendiri. Ini namanya arneomai. Ini yang Yesus bilang. Pada hari terakhir akan banyak orang bilang, aku sudah bernubuat demi namamu. But still you are arneomai. Arneomai. Aku sudah usir setan demi namamu. But still you are arneomai. Menolak kasih karunia Tuhan. Karena kita membatasi diri sambil berkata, saya memang orangnya begini, saya nggak bisa berubah. Saya percaya tidak ada kejahatan, tidak ada dosa yang terlalu parah sampai Tuhan gak bisa rubah. Padahal kalau ada yang bilang amin aja saya senang. Tapi gak bilang amin juga gak apa-apa. Saya tetap senang aja saudara-saudara.
Saya ulangi sekali lagi. Tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, tidak ada kebobrokan yang terlalu parah sampai Tuhan gak bisa robah. Tapi pertanyaannya cuma satu. Kita mau atau enggak? Karena kalau saya mau Tuhan pasti mampu. Sama-sama bilang kalau saya mau Tuhan pasti mampu. Saya mau enggak datang sama Tuhan. Ask for His mercy. Kadang-kadang the one that closed the door is you, not God. Bukan Tuhan yang bilang kamu tidak bisa berubah, tapi saya yang bilang saya tidak bisa berubah. Hari ini saya berdoa. Jangan sampai kita ada pada arneomai. Arneomai artinya menolak secara sadar. Terus menerus sampai akhir, menutup pintu untuk anugerah. If you thirsty, run for the water. Kalau kamu haus, cari air. Simple. Jangan kalau kamu haus, kamu berpikirnya begini. Saya memang orangnya begini, ya mau diapain? Biarin saya mati dalam kehausan. Itu namanya bego. Ngerti gak maksud saya? If you know you have problem. Saya punya masalah nih pendeta. Saya orangnya cepat putus asa. Saya punya masalah nih pendeta. Saya orangnya cepat khawatir. Saya punya masalah nih pendeta. Saya orangnya cepat dendam gitu. Berarti you are thirsty. Run for help. Sama-sama bilang saya butuh pertolongan. When you need help, God will help you. But we have to understand it. Saya harus sadar dulu bahwa saya butuh pertolongan. Kalau saya tidak sadar saya butuh pertolongan, maka saya pikir I'm okay. Ini yang Alkitab bilang arneomai. Jelas nggak sampai di sini? Aha, klik. Yang kedua, ada kata selanjutnya tidak setia. Dalam bahasa Inggris disebut unfaithful. Dalam bahasa Yunaninya disebut apisteo. Apisteo itu dari dua kata. A-nya kita tahu. Agama. A artinya tidak, gamma artinya kacau. Apisteo. Dari dua kata a dan pistis. Pistis itu artinya iman. A itu artinya tidak. Yaitu ketiadaan iman yang membangun keraguan sehingga kita mengambil langkah yang salah. Nah, ini berbeda dengan arneomai. Arneomai saya sadar, saya menutup pintu untuk anugerah. Saya menghakimi diri saya sendiri, saya memang orangnya begini. Tapi kalau apisteo itu beda. Apisteo itu artinya gini. Saya tahu saya nggak boleh, saya berjuang, saya betul-betul berharap. Tiba-tiba karena kebimbangan saya, karena keraguan saya, karena kelemahan iman, karena ketiadaan iman saya kepleset dan saya jatuh. Itu namanya tidak setia. Jadi ini bukan berarti Alkitab membingungkan. Tuhan lihat hati kita. Ada yang bilang, kapan saya tahu arneomai, kapan saya tahu apisteo? Jawaban saya singkat, kita tahu kok. Kita sangat tahu, jangan muter-muter belaga, oh saya nggak tahu. Kalau kita berjuang dan kita gagal, Tuhan mengerti kita. Tapi kalau kita menutup diri, padahal Tuhan mau memberi anugerahnya. Sama seperti sangat minta maaf. Tetapi seringkali saya bilang begini. Bunuh diri adalah jalan tol masuk neraka. Orang bilang kenapa begitu? Karena orang yang bunuh diri
sebelum dia masuk pada taraf yang sangat tinggi, Tuhan sedang bilang sama dia, I'm here. Gak mungkin ada orang menjelang matinya Tuhan tidak hadir dalam kehidupannya. Tapi dia sedang berkata, you don't need to help me. I will take care of myself. Itu yang disebut arneomai. Jelas sampai di sini? Petrus menyangkal Yesus. Tapi dia berbalik. Artinya dia apisteo. Jelas? Beda dengan Yudas. Yudas menyerahkan Yesus. Yesus datang dalam hidupnya. Tetapi dia menolaknya. Itu namanya arneomai. Jelas nggak sampai di sini? Yang membedakan apisteo dengan arneomai adalah langkah akhirnya. Yang membedakan apa saudara? Langkah akhirnya. Apisteo, perjuangan yang akhirnya membuat saya goyah. Tetapi arneomai, sebuah kesadaran yang menganggap it's okay for my sin. God is God of grace. Jadi itu yang Alkitab bilang. Jangan kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Seberapa kali kita jatuh pun Tuhan menerima kita. Amin. Tetapi ketika kita mempermainkan dia tidak dapat dipermainkan. Klik. Aha. Nah, jadi Paulus tulis surat 2 Timotius ini kepada Timotius. Ketika Paulus ada di penjara di Roma. Jadi Paulus di penjara di Roma itu 2 kali. Penjara pertama itu tahanan rumah. Dia masih bebas. Tetapi tahanan yang kedua itu di bawah Kaisar Nero. Di situ dia berkali-kali menghadapi tekanan yang berat. Makanya tidak heran kalau dia bilang, mengenai diriku darahku sudah mulai tercurah. Saat kematianku sudah dekat. Tapi bagiku tersedia mahkota. Ini dia dalam tekanan yang sangat berat. Tetapi dia mendapat kabar bahwa Timotius di Efesus sedang mau menyerah. Karena Timotius masih muda. Dia ditolak di Efesus. Orang-orang Efesus lebih mengharapkan yang senior daripada Timotius. Sehingga Timotius mulai ada pada pikiran, jangan-jangan saya nggak dipanggil for this kind of ministry. Makanya ingat 2 Timotius 2 ayat 1 Paulus bilang, sebab itu hai anakku jadilah kuat. Nah, Paulus tulis pesan ini dalam penjara di Roma ketika Timotius sedang ada dalam situasi lelah melayani di Efesus. Karena itu ayat ini juga saya sebut sebagai ayat pegangan buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saya tidak setia, dia tetap setia. Tapi jangan sampai kita menyangkal. Karena kalau kita menyangkal, dia pun berkata, aku tidak kenal kamu. Klik. Aha. Nah, saya pelajari, berarti ada 4 pelajaran penting yang dapat kita ambil dari perikop ini. Klik. Aha. Yang pertama, yang bernama harga pelayanan, yang bernama harga setia ikut Kristus, yaitu berani bertekun dan menderita. Karena Alkitab bilang, justru kalau kita rela kehilangan segala-galanya, kita akan mendapatkan segala-galanya. It's all about mentality. Sama-sama bilang sama saya, mentalitas. Saya nggak bilang hidup Kristen harus menderita. Tapi yang saya bilang hidup Kristen siap menghadapi apa saja buat Yesus. Yang setuju katakan saya siap menghadapi apa saja buat Yesus. Saudara-saudara yang ada di rumah yang siap ketik live chat saudara, saya siap menghadapi apa saja bersama Yesus. Yes, klik.
2 Timotius 2 ayat 12 bilang, jika kita bertekun, artinya jika kita siap menderita, kita siap rela kehilangan apa saja, kita, haleluya, akan ikut memerintah dengan dia. Persis seperti yang Alkitab bilang. Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi saya catat di sini pelajaran buat setiap kita. Pelayanan tidak ada yang instan. Mujizat tidak ada yang instan. Berkat tidak ada yang instan. Semua ada harganya. Makanya saya catat. Ada musim bahwa kita wajib tekun dan bertahan. Walau belum melihat hasil. Walau dicaci, walau kehilangan segala-galanya dan ditinggal oleh semua orang. Saudara ingat gak Alkitab bilang? Jadilah seorang petani. Karena seorang petani yang bekerja keras akan menerima hasilnya. Saudara lihat petani enggak? Petani ada waktunya dia menanam. Selesai dia menanam, kemudian besoknya dia udah harus bekerja. Waktu dia bekerja, pertanyaan saya, pulang bawa hasil enggak? Enggak. Bawa cucian kotor, saudara-saudara. Kenapa Alkitab enggak bilang jadilah seperti nelayan? Karena nelayan kalau dia pergi, malam itu pasti dia tangkap ikan. Tapi kalau petani enggak. Dia tanam, besoknya dia kerja tapi tidak dapat hasil. Lusanya belum dapat hasil. 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Belum dapat hasil. Enggak ada petani yang hari ini nanam besok langsung hasil. Petani apa itu? Petani toge kali. Toge betul. Apa itu namanya? Kacang hijau, lu siram air, besoknya jadi toge. Tapi mau jadi apa kita? Mau jadi pengusaha ketoprak kah? Tapi yang Tuhan janjikan, hasil yang berlimpah. Sama-sama bilang sama saya, hasil yang berlimpah. Jadi ada janji. Jadi ada pelajaran tapi juga ada janji. Yang tekun bersama Kristus di dunia ini. Yang siap menderita, yang siap menghadapi apa saja buat Yesus. Akan ikut memerintah bersama dia dalam kekekalan. Makanya Alkitab bilang jeripayah kita dalam Tuhan tidak sia-sia. Mentalitas kita bukan sekadar masuk surga. Tapi mentalitas kita, kenapa kita diproses, kenapa kita menghadapi masa yang sukar. Karena kita akan ikut memerintah bersama dia sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya ngerti pikiran jemaat. Ada jemaat yang bilang, udahlah gak usah aneh-aneh lah pakai memerintah. Saya bisa masuk aja udah mujizat. Tapi hari ini saya mau bilang. Tuhan bukan hanya siapkan kita untuk ikut masuk. Tapi ikut memerintah bersama dia. Amin. Klik. Selanjutnya saya catat. 4 pelajaran penting dapat kita ambil. Peringatan yang keras. Bukan bagaimana kita diberkati. Bukan bagaimana kita hidup dengan kelimpahan dari Tuhan. Janji itu. No. Tugas kita jaga kesetiaan sampai akhir. Berkat itu urusan Tuhan. Berkat itu. Mujizat itu. Perkara-perkara dahsyat itu. Dan gak perlu kita ragukan. Tuhan terbukti dalam kuasa kemuliaannya. Yang paling harus kita perhatikan bukan kapan saya diberkati, kapan saya terima mujizat. Yang harus kita perhatikan, kita harus jaga kesetiaan kita. Setuju? Klik. Makanya ayat ini bilang, jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Makanya pelajaran buat setiap kita, bahaya terbesar bukan gagal dalam pelayanan. Tapi bahaya terbesar adalah arneomai.
Atau apa? Menyangkal dia. Saya catat di sini. Bisa melalui kompromi dengan dosa. Bisa karena kita mau mengejar popularitas. Kita malu mengakui bahwa kita Kristen, murid Yesus di keseharian kita. Atau kita meninggalkan tugas panggilan karena merasa lelah dan kecewa. Jadi secara sadar kita merasa saya memang orangnya begini kok. Iya mau diapain? Saya selalu bilang. Kita harus memaafkan setiap kesalahan orang dalam kehidupan kita. Tapi jangan pernah memaafkan diri kita sendiri. Kita harus tetap berjuang. Supaya kita menerima kasih karunia Tuhan. Yang setuju katakan amin. Klik. Selanjutnya. Pelayan Tuhan. Saya catat di sini jelas. Dipanggil untuk setia. Bukan sekedar mengejar sukses. Bukan sekadar mengejar mujizat, itu urusan Tuhan. Tapi urusan kita, jaga langkah kita. Amin. Karena sekali menyangkal dia secara sadar dan terus menerus, bahaya itu kita tanggung secara kekekalan. Klik. Aha. Yang ketiga, pelajaran penting dapat kita ambil. Penghiburan saat kita gagal. Waduh, berarti saya nggak boleh gagal. Sekali lagi saya ulangi. Ada kegagalan karena kita kepleset. Ada kegagalan karena kita melesetkan diri, saudara. Makanya penghiburan saat kita gagal, kasih karunia-Nya lebih besar. Sama-sama bilang sama saya, kasih karunia Tuhan lebih besar dari kegagalan saya. Aha, coba lihat ayat ini. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, apisteo, bukan arneomai. Kalau saya secara sadar dan menolak, secara sadar dan memaafkan diri, secara sadar dan kompromi, maka Alkitab bilang dia pun akan menyangkal kita. Tapi kalau kita apisteo, kita tidak setia, dia tetap setia. Klik. Pelajaran buat setiap kita. Pelayan Tuhan juga manusia. Jadi kalau kita dalam kondisi apisteo, pelayanan tapi hampa, doa tapi itu rasa kering, emosi tiba-tiba mudah meledak-ledak, mudah terpleset dalam dosa. Cepat sadar, I need His grace. Ada banyak orang masih di pelayanan. Tapi tidak rasa bahwa dia udah mulai gak rasakan hadirat Tuhan. Dia masih doa tapi hanya tinggal sesuatu yang rutin. Kalau hari ini itu posisi saudara. His grace is sufficient for us. Anugerahnya lebih besar buat kita. Jangan anggap normal. Karena kalau kita doa kita gak merasakan hadirat Tuhan. Saya bilang itu gak normal. Itu apa saudara? Gak normal. Kalau kita nyembah Tuhan lalu kita gak mendapat kekuatan dari Tuhan. Itu gak normal. Kalau kita baca Alkitab lalu kita gak ngerasa ini seperti pesan Tuhan buat kita. Itu gak normal. Makanya saya bilang. Sama seperti sudah colok handphone saudara. Tapi kabelnya putus. Pernah gak saudara ngalamin colok handphone? Tapi baterainya gak ngisi. Saudara ngeliatin saya kayak gak punya handphone. Pernah gak saudara alamin colok handphone terus baterainya gak ngisi? Nah itulah kalau kita penyembahan, kita baca Alkitab, kita doa. Tapi kita gak rasa hadirat Tuhan. Kalau sudah colok handphone tapi baterainya gak ngisi. Mau 10 jam sudah colok itu handphone. Tetap handphonenya empty. You can't use it. Jangan sampai hidup Kristen kita gak bisa jadi berkat.
Hanya kita karena gak punya real connection with God. Saya doa supaya hari ini, hari dimana kita being recharged by God. Setiap kali kita doa, setiap kali kita baca Alkitab, kita rasa sesuatu. Sehingga kalau ada little tiny sin in our life, in our mind, in our heart. Kalau ada dosa-dosa kecil, kita langsung gak bisa tahan lagi. Karena hadirat Tuhan begitu kuat memenuhi kita, katakan amin. Klik. Aha. Tapi ada kabar baiknya. Keselamatan kita tidak tergantung pada level kesetiaan kita. Karena tergantung dia yang pistos, dia yang setia. Dia gak pernah membatalkan janjinya, bahkan setiap kali kita gagal. God still in his blueprint in our life. Tuhan punya rancangan buat setiap kita. Kitanya gagal, dia reroute our life. Dia tetap persiapkan hal-hal yang luar biasa. Amin. Dia tetap setia mengampuni. Dia tetap setia memulihkan. Dia tetap setia membangkitkan kita lagi. Jangan lari dari Tuhan pada saat kita gagal. Justru kita lari kepada dia. Ada banyak orang yang bilang saya memang udah gagal, percuma. Saya memang gak pantas. Itu kalimat setan. 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 Sudah pernah gak sakit terus ngerasa kayaknya gak bisa sembuh nih. Sudah pernah gak ada masalah lalu ngerasa, duh kayaknya seumur hidup saya harus tanggung nih masalah. Coba saudara renungkan. Kira-kira itu mungkin gak dari Tuhan? Kira-kira Tuhan kita Tuhan yang sepesimis itu enggak? Kalau itu bukan Tuhan, itu suara siapa? Setan. Orang yang paling bego adalah orang yang udah tahu itu setan, tetap dia masih percaya. Setan tuh jangan dipercaya. Setan jangan. Jadi kalau saudara, misalnya dokter bilang gini, kamu gak bisa punya anak. Langsung dalam hati saudara gini, amin. Ini pasti suara setan. Tapi tolong jangan bilang sama dokternya ya. Dok Gilbert bilang dokter itu setan. Jangan. Nanti masalah baru saudara. Nanti saya dilaporin perbuatan tidak menyenangkan. Gitu? Jangan. Tapi dalam hati saudara, ini setan coba menuduh saya. Karena sesuai dengan iman saya, pasti jadi pada saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Makanya pada saat kita merasa gagal, jangan lari dari Tuhan. Jangan bilang saya gak layak, itu suara setan. Pendakwa kita. Justru kita lari kepada dia. Amin. Klik. Aha. Dan yang keempat, yang terakhir. Saya undang pemain musik maju ke depan. Adapun 4 pelajaran penting yang dapat kita ambil. Dasar iman kita adalah karakternya Tuhan, bukan our performance. Bukan performa kita, penampilan kita, gaya kita, klik. Aha. 2 Timotius 2 ayat 13. Kalau kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak bisa berubah. Tuhan tidak bisa berubah seperti kita. Kita kan suka ngomong gini. Kok dia baik sama saya baik pendeta. Tapi kalau dia jahat sama saya, oh dia belum kenal siapa saya. Dia salah orang pendeta. Itu yang saya bilang. Kita ini kadang-kala manusia bunglon. Bisa berubah. Kita kadang-kala tergantung orang. Kalau orangnya baik pendeta, apa kabar? Baik. Tapi kalau ada orang nyebelin, siapa lu sih? Ih, belagu banget. Tetapi Kristus kepada Yudas yang cium dia.
Yudasnya memang sudah gantung diri. Tetapi sorry untuk bilang ini. Roh-roh Yudas di akhir zaman makin banyak. Yang pernah korban Yudas bilang, aha. Saya mau tanya sekali lagi, benar nggak kalau saya bilang roh-roh Yudas di akhir zaman makin banyak? Orang yang ketemu sudah, shalom. Tapi di belakang sudah ngomongin, itu kan tuh orang yang orang yang mungkin pegang tangan saudara, weh hebat nih. Tapi kemudian jahatin saudara di belakang. Kalau kita menghadapi roh Yudas, kita mungkin akan bilang kurang ngajar lu ya. Biar dikutuk sama Tuhan, biar dihajar lu sama Tuhan. Gue doain lu habis lu. Tapi Yesus bilang apa? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Bahkan di atas kayu salib Yesus bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau kita jadi Yesus, doa kita gini, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat kecuali si Yudas kurang ajar itu. Ya. Roh Yudas di akhir zaman makin banyak. Akan ada orang yang senyum sama saudara tapi nusuk saudara dari belakang. Ada orang yang berkata kepada saudara shalom haleluya. Tapi kemudian memfitnah saudara, menghancurkan saudara dari belakang. Tapi ini yang saya mau bilang. Yesus tidak bisa berubah. Sama-sama bilang Yesus tidak bisa berubah. Klik. Jadi pelajaran buat setiap kita. Tuhan kita setia. Bukan karena kita menyenangkan. Namun karena setia apa saudara? Ala sifat dia. Artinya apa? Apapun yang terjadi, dia akan tetap setia. Apapun yang terjadi, dia akan bela kita. Apapun yang terjadi, dia tetap siapkan yang terbaik buat kita. Apapun yang terjadi, dia tetap merancangkan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa buat kita. Karena itu yang saya pelajari. Klik. Meskipun dia mampu lakukan segala perkara. Sama-sama bilang Yesus mampu lakukan segala perkara. Tapi ada 3 hal yang dia tidak dapat lakukan. 1, Tuhan tidak bisa berdusta. 2, Tuhan tidak bisa berkhianat. Yang ketiga, Tuhan tidak bisa. Setuju? Yesus yang mampu lakukan segala perkara tidak mampu berdusta. Tidak mampu berkhianat. Tidak mampu ingkar janji. Repotnya kita yang gak mampu lakukan segala perkara, kita mampu berdusta. Kita mampu berkhianat. Kita mampu ingkar janji. Hari ini saya berdoa supaya setiap kita, apapun yang terjadi, tetap pandang Yesus. Tetap berjalan bersama Yesus. Tetap bertahan sampai akhir. Sampai kita melihat mahkota kemuliaan. Berikan tepuk tangan yang meriah.